Selamat sore pemirsa Salam Tani, semuanya pemirsa TVRI Sumatera Utara yang menyaksikan sore hari ini. Apa kabar Anda sore hari ini pemirsa? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat tentunya. Pemirsa, senang sekali saya Kori dapat kembali menemani sore hari Anda. Tentunya setiap hari Rabu pukul 17 waktu Indonesia Barat Anda menyaksikan Ayo Bertani. Kita akan bahas tentang dunia pertanian yang tentunya tidak ada habisnya untuk kita kupas ya pemirsa ya. Banyak sekali inovasi-inovasi terbarukan di bidang pertanian. Kali ini, sore hari ini kita akan bahas tema yang menarik juga ya, seperti minggu-minggu sebelumnya juga. Kita kali ini akan membahas tentang pemanfaatan limbah kulit kopi. Nah, seperti yang kita ketahui ya pemirsa ya, bahwa Indonesia ini adalah salah satu negara produsen kopi terbesar di dunia begitu ya, karena memang jenis daripada kopi yang diproduksi di Indonesia ini beragam dan cita rasanya juga luar biasa. Kita akan bahas ya sore hari ini, tapi kita bukan bahas kopinya saja, tetapi pemanfaatan limbahnya di sini ya, limbah daripada kulit kopinya. Wah, menarik sekali ya. Kita akan bahas dengan kedua narasumber yang sudah hadir di studio TVRI Sumatera Utara. Kita perkenalkan satu persatu ya. Yang pertama ada Reno Alfiansyah yang merupakan pegiat pertanian. Selamat sore Reno, apa kabar? Selamat sore Kak, kabar baik. Kabar baik, terima kasih sudah hadir Reno. Dan yang di ujung sana ada Fitria Balkis. Saya nyebutnya Balkis ya, manggilnya ya. Apa kabar Balkis sore hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat semuanya, luar biasa kita ditemani anak-anak muda ya pemirsa ya, yang cantik dan juga ganteng di sini ya. Jadi sore-sore kita walaupun mendung-mendung tetap semangat ya ditemani anak-anak muda ini. Baik, kita tanya-tanya dulu ya pemirsa ya, narasumber kita ini sebenarnya siapa? Kelihatannya masih muda-muda begitu ya. Reno, kesehariannya apa nih Reno? Perkenalkan dulu nih ya Kak ya. Perkenalkan, nama saya Rino, saya mahasiswa aktif dari Fakultas Pertanian, Program Studi Agroteknologi tahun 2021. Biasanya keseharian saya sering mengikuti perlombaan-perlombaan non-akademik seperti videografi atau yang sejenisnya, atau lebih tepatnya lebih ke bidang seni lebih tepatnya. Iya. Oke, berarti ini dikolaborasi ya, Iya, seni gitu. dan juga pertanian Iya, gitu benar. ya. Luar biasa. Baik, kalau Balkis sendiri seperti apa nih kesehariannya? Perkenalkan Kak, saya Balkis. Nah, keseharian saya ini, saya merupakan mahasiswa semester 5 di Fakultas Pertanian, jurusan Agroteknologi. Saya aktif di bidang akademik dan non-akademik. Saya memiliki minat yang tinggi gitu Kak, dalam mengikuti pengabdian masyarakat atau relawan-relawan di bidang pertanian. Terus juga saya juga suka mengikuti lomba-lomba videografi yang mengangkat tema pertanian seperti itu Kak. Luar biasa. Jadi dengan mengikuti lomba-lomba itu, tema-tema pertanian itu juga akan lebih dikenal lagi ya oleh benar, masyarakat ya, luar biasa sekali. Wah, ini anak-anak muda mahasiswa yang sudah banyak kontribusinya di masyarakat ya pemirsa, ini luar biasa. Kita akan tanya-tanya juga seputar dengan tema kita sore hari ini ya pemirsa ya. Baik, sebelum kita membahas lebih jauh seperti apa sebenarnya pemanfaatan limbah kulit kopi ini, kita bahas kopinya dulu ya pemirsa ya, karena ini menarik sekali ya. Di Indonesia ini memang terkenal ya produsen kopi terbesar di dunia begitu ya pemirsa. Saya ke Reno dulu. Reno, boleh ceritakan nggak nih sebenarnya kopi ini sejarahnya seperti apa sih dulunya hingga di Indonesia dikenal menjadi salah satu negara yang memproduksi kopi dengan kualitas yang terbaik begitu Reno? Oke, baik Kak. Pertama mungkin Rino pasti jelasin sejarahnya dulu nih kan. Iya, jadi sejarah awal mula kopi itu pertama kali ditemukan di negara bagian Afrika, tepatnya di Ethiopia pada abad ke-9 pada masa itu. Di situ ada penggembala kambing atau penggembala domba lebih tepatnya bernama Kaldi. Jadi dia saat dia menggembala kambing atau menggembala domba itu biasanya dia bersama kambing-kambingnya biasa memakan beri di sana kan Kak. Jadi kan Ethiopia itu salah satu negara dengan produsen atau produksi beri-beri yang terbanyak di dunia. Jadi pada masa itu dia bingung nih loh, ini buah apa ya gitu. Jadi ketika dia dengan kambingnya memakan buah itu gitu, kambingnya dan dia ini merasakan kayak energik gitu di tubuhnya ini, kayak ada rasa kenapa aku jadi kuat gini ya, kayak lebih strong gitu. Dan pada saat malam hari dia gini, kenapa dia tidak merasa ada rasa kantuk gitu di pada malam itu, dan kambing-kambingnya juga kayak nggak ada merasa kantuk gitu. Awal mulanya kalau secara umum sejarah seperti itu. Jadi bagaimana sih
kopi ini bisa masuk ke Indonesia Iya. gitu. Pertama kali orang Belanda saat dulu kan kita ada penjajahan Belanda nih gitu. Sebelum Belanda masuk ke Indonesia, Belanda mengambil biji kopi dari India untuk datang ke Indonesia. Tepatnya di Batavia pada saat itu. Jadi Indonesia ini mulailah nih sama Belanda nih. Apa kita nanam kopi aja nih di Batavia? Belum ada perkebunan nih gitu. Jadi Belanda mencoba untuk menanam kopi pada saat itu. Tapi sayangnya di awal tahun pertama kopi itu gagal Kak gitu. Naasnya hancur karena bencana alam juga. Setelah 3 tahun kemudian pada tahun 1706 mereka mulai lagi menanam kopi nih gitu. Ternyata di situ kopinya itu perkebunannya betul-betul luas gitu. Produksinya meningkat, kualitas dan kuantitasnya baik. Dan pada saat itu juga kopi ini menjadi sumber perkebunan terbesar pada saat itu di masa itu gitu. Nah jadinya Belanda tahu nih kok bisa sih tersebar luas gitu. Mulailah mereka mengekspor kopi ke mancanegara seperti ke Amerika, ke Eropa ataupun ke Asia lainnya pada saat itu. Tetapi Kak kesuksesan ini tidak bertahan lama. Pada akhir tahun 1800-an hingga tahun 1900-an masa-masa ini mulai berakhir nih gitu. Tanaman-tanaman kopi di Indonesia ini terserang penyakit. Wow. Namanya Helmia vastatrix atau HV. Itu adalah karat daun. Jadi daun-daunnya itu mulai menguning, mengeropos, kayak layu gitu dia Kak. Hampir di seluruh perkebunan di Indonesia. Jadi bingung nih kayak mana nih gitu. Jadi di situ Indonesia tidak lagi menjadi produksi atau produsen terbesar kopi di Indonesia. Tetapi setelah itu Belanda punya ide nih. Setelah beberapa tahun kemudian pada tahun 1900 awal, Belanda membawa batang kopi stek dari India yang bibit unggul itu ada namanya kopi Arabica. Menanam kopi Arabica gitu Kak. Jadi setelah mereka menanam nih, kenapa tetap terkena hama ya gitu. Tetap terserang penyakit. Ternyata mereka punya terobosan baru lagi nih. Iya. Ada namanya kopi robusta. Ternyata saat mereka menanam di daerah Jawa Timur sana, kopi robusta ini sangat tahan terhadap penyakit dan hama. Gitu dia Kak. Jadi setelah tahu nih produksi dan kualitas kopi robusta ini bisa tahan terhadap hama dan penyakit, Iya. mereka mulai menyebarkan batang-batang stek itu ke seluruh penjuru pulau-pulau di Indonesia, mulai dari barat Indonesia hingga timur Indonesia gitu Kak. Iya, baik. Berarti itulah dia awal mulanya adanya kopi Arabica dan juga kopi Kopi Robusta Robusta. pada tahun 1900-an begitu ya. Luar biasa sekali dan sampai dengan saat ini sudah berkembang di berbagai daerah di Indonesia begitu ya. Baik. Nah, ini mungkin pemirsa juga ingin mengetahui sebenarnya apa perbedaan dari kopi Arabica dan juga kopi Robusta begitu. Perbedaan yang nampak jelas itu apanya begitu? Oke. Jadi Kak, kalau perbedaan dari kopi Arabica dan kopi Robusta ini sebenarnya dapat kita terlihat jelas sih Kak. Kita bisa menentukan ini kopi Arabica atau kopi Robusta nih gitu. Kalau dari kopi Arabica pertama itu dia tuh aromanya lebih harum dia Kak. Terasa aroma kopinya. Sedangkan kalau kopi Robusta ini dia aromanya ini tetap harum, tetapi tidak seharum kopi Arabica gitu. Lalu perbedaannya lagi di segi kafeinnya Kak. Kopi kan terkenal dengan kafeinnya nih. Betul. Kalau kopi Arabica ini kafeinnya itu lebih sedikit. Sedangkan kopi Robusta ini kafeinnya lebih tinggi dia. Oh, baik. Lalu perbedaannya lagi itu dia dari itu Kak. Kita punya kopi nih, kita ada kopi Arabica. Jika kita seduh kopi Arabica, dia tuh lebih encer. Sedangkan kalau kita seduh kopi Robusta, dia tuh pasti lebih kental. Lebih kental iya. ya. Oke. Dan kalau dari rasanya sih kopi Arabica ini dia lebih asam dan sedikit manis. Sedangkan kopi Robusta itu pure pahit. Oh gitu. Iya Kak. Baik, Jadi baik. satu lagi nih yang menjadi perbedaannya itu kopi Arabica ini harganya 2 kali lipat lebih mahal dibanding kopi Robusta. Gitu Baik. Kak. Oke baik. Nah
ini pecinta kopi pastinya sudah sangat paham ya, sudah sangat tahu membedakan mana ini Arabica dan juga Robusta begitu ya pemirsa ya. Dan lidah setiap penikmat kopi itu berbeda-beda ya. Ada yang lebih suka Arabica, ada juga yang lebih suka Robusta begitu ya. Baik, saya ke Balkis. Balkis, kalau kita lihat dari kandungannya si kopi ini tadi, sebenarnya apa saja sih kandungan yang terkandung di dalam kopi begitu? Ada juga yang bikin nggak ngantuk jadinya kayak gitu ya. Mungkin bisa Reno jelaskan? Oke, dari kopinya ya Kak. Jadi di kopi ini dia tuh mungkin yang Kakak berarti jadi nggak ngantuk gitu kan. Mungkin biasanya itu orang nih, penduduk Indonesia ini sering beli kopi sasetan gitu di kedai-kedai atau di mana. Jadi ternyata kopi sasetan itu biasanya diolah dari kopi Robusta. Dikarenakan harganya lebih minimum daripada Lebih kopi murah. Arabica gitu. Dan apalagi kafein di kopi Robusta itu lebih tinggi. Baik. Jadi itulah mungkin faktor utama. Jadi mengapa sih kita jadi nggak ngantuk saat mungkin kita mau begadang atau yang lainnya gitu dia Kak. Dan rasa pahitnya itu mungkin menjadi faktor utama juga nih dari si kafeinnya itu. Iya, baik. Oh, seperti itu ternyata ya pemirsa. Tapi itu juga berbeda-beda setiap orang ya. Ada yang ngefek ya, jadi nggak ngantuk kayak gitu. Ada yang nggak ngefek ya, sama sekali tetap ngantuk aja gitu ya pemirsa ya. Baik, kita ke limbahnya. Ini penasaran sekali pemirsa di rumah juga pasti penasaran melihat tema kita tadi ya pemirsa ya. Pemanfaatan limbah kulit kopi. Nah, kulit kopinya ini diapain begitu ya? Mungkin Balkis nanti bisa jelaskan, tapi kita angkat telepon dulu nih. Ada penelpon yang masuk. Halo, selamat sore. Halo. Halo, Halo, Bapak atau Ibu? Bapak. Baik, silakan dengan Bapak siapa? Di mana Bapak? Dengan Bapak Mawan berada di Medan. Pak Mawan. Iya. Baik, silakan Pak. Ingin bertanya apa Pak? Saya ingin bertanya untuk anak-anak muda yang lagi tampil nih di TV, sangat inspiratif sekali ya. Betul Pak. Jadi pertanyaan dari saya itu, mana lebih bagus kita mengkonsumsi kopi Robusta atau kopi Arabica? Ada lagi Pak Mawan? Udah itu saja sih. Iya baik, terima kasih Pak sudah bergabung Oke, bersama kami. sama-sama. Selamat sore. Iya, silakan pemirsa bagi Anda juga yang bergabung, silakan ya di 081161000386. Kita masih ada waktu agak lumayan panjang ya. Kita masih berbincang-bincang tentang pemanfaatan limbah kulit kopi. Nah, di sini Pak Mawan juga sangat mengapresiasi di sini anak-anak muda yang sangat menginspirasi begitu ya Pak Mawan ya. Nah, Pak Mawan juga bertanya ini sebenarnya lebih baik mana mengkonsumsi Arabica ataupun Robusta begitu. Siapa yang mau jawab nih? Silakan Reno. Oke. Di sini Reno mau jawab nih. Sebenarnya lebih bagus apa tadi Kak? Lebih bagus mengkonsumsi yang Arabica atau Robusta? Oke, begitu? jadi lebih bagus mengkonsumsi Arabica atau mengkonsumsi Robusta gitu kan. Sebenarnya untuk penduduk Indonesia nih tepatnya, mereka mungkin sebenarnya lebih ke rentang usia sih Kak. Kalau rata-rata saya lihat di umur 40 hingga 60 tahun, mereka lebih suka mengkonsumsi yang namanya kopi Robusta. Dikarenakan rasanya lebih pahit dan kafeinnya itu lebih tinggi. Oke. Tetapi ada juga anak-anak muda nih. Sekarang kan kopi gak kenal usia nih. Iya. Mulai dari umur 17 hingga umur 25 tahun penyuka kopi. Apalagi punya kopi-kopi varian-varian rasa gitu kan Kak. Mungkin kalau seperti saya sendiri gini, saya lebih suka namanya kopi Arabica. Apalagi kalau di kafe-kafe itu ada kopi Arabica mungkin dicampur dengan latte, Iya, dicampur betul. dengan macchiato atau yang lainnya gitu Kak. Jadi kalau ditanya lebih lebih bagus mana lebih bagus gitu? yang mana, mungkin lebih enak yang Arabica dia karena lebih harum, bisa kafeinnya tidak terlalu tinggi walaupun harganya lebih sedikit mahal dibanding kopi Robusta. Oh gitu. Kak. Dan tergantung dengan selera masing-masing ya. Mungkin kalau orang tua lebih suka yang pahit-pahit gitu ya, boleh dicoba Robustanya. Tapi kalau untuk kafeinnya lebih rendah, Arabica pilihannya. Begitu ya Pak Mawan ya. Baik, kita ke pemanfaatan limbah kulit kopi di sini ya. Limbah kulit kopi begitu. Nah, biasanya kan ini kulit kopinya itu dibuang ya, jadi limbah begitu ya Balkis ya. Di sini apa benar masih bisa dimanfaatkan gitu? Dimanfaatkan menjadi apa, Balkis? Nah, ya Kak, jadi
ketika Indonesia itu memproduksi kopi gitu Kak, otomatis pasti ada gitu limbahnya gitu kan Kak. Nah, jadi limbahnya ini kalau nggak kita olah, nanti lama-kelamaan bisa menjadi permasalahan gitu. Betul. Jadi ada baiknya kita mencegah supaya itu tidak terjadi dengan melakukan pengolahan limbah kopi ini sendiri. Terus juga sebenarnya limbah kopi ini banyak sekali manfaatnya gitu Kak. Dan diolah menjadi apa? Jadi limbah kopi ini bisa diolah menjadi teh. Menjadi teh. Teh Kak. Oke. Udah ada julukannya juga Kak, namanya itu teh Cascara. Nah, Cascara itu dia berasal dari bahasa Spanyol yang artinya kulit Kak. Yang artinya kulit. Jadi teh Cascara itu teh yang berasal dari kulit kopi yang telah dikeringkan kemudian diseduh Kak, seperti teh-teh lainnya. Seperti itu Kak. Oh gitu, ternyata kulit-kulit yang selama ini dibuang dan menjadi limbah, apalagi untuk pabrik begitu ya, pabrik kopi, banyak sekali tentunya limbahnya ataupun kulit yang tidak dimanfaatkan lagi begitu. Namun di sini daripada ini menjadi limbah dan menjadi permasalahan seperti yang dikatakan Balkis, ini masih bisa dimanfaatkan ternyata pemirsa, dan salah satu pemanfaatannya adalah dengan membuat teh kulit kopi seperti yang ini ya. Contohnya yang sudah dibawa dan sudah diseduh ya. Oke, ini bisa kita lihat pemirsa. Nah, tampilannya sama seperti teh pada umumnya ya. Ya, bener, Kak. Seperti itu. Oke, baik. Nanti akan kita bahas seperti apa cara pembuatan dari teh kulit kopi ini ya pemirsa ya. Kita akan jeda terlebih dahulu. Untuk itu pemirsa tetap bersama kami di Ayo Bertani. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami di Ayo Bertani. Kita masih membahas tentang kopi ya pemirsa ya, tapi bukan hanya kopinya saja, tetapi di sini pemanfaatan limbah kulit kopinya gitu. Nah, salah satu pemanfaatan kulit kopi yang bisa dilakukan adalah dengan membuat teh kulit kopi seperti ini ya pemirsa ya. Tadi Balkis menjelaskan bahwa ini namanya adalah teh Cascara begitu ya, teh kulit kopi ataupun teh Cascara. Nah, ini kan dia limbahnya limbah kulit kopi begitu ya. Kenapa jadi teh begitu ya pemirsa ya? Kenapa nggak jadi kopi juga begitu? Kenapa begitu ya Balkis ya? Ya, jadi memang teh Cascara ini cukup unik gitu Kak, karena kan dari kulit kopi kok jadi teh gitu. Jadi ada beberapa faktor yang membuat teh Cascara ini tidak bisa digolongkan menjadi bagian dari kopi. Nah, yang pertama itu ada dilihat dari segi kafeinnya. Nah, jadi teh Cascara ini juga mengandung kafein sebenarnya, tapi kafeinnya itu sangat sedikit lah gitu. Jadi, sangat sedikit, bahkan sudah ada gitu dilakukan penelitian mengenai kandungan kopi atau kafein dari teh Cascara. Nah, itu kandungannya itu sedikit gitu. Hanya kisaran 100 sampai 115 miligram per liter gitu Kita Kak. angkat telepon lagi nih ya, sudah ada yang masuk. Halo, selamat sore. Ya, Ibu, selamat sore. Sore Bapak, dengan Bapak siapa di mana Pak? Saya Bapak Sumadi, Bu, dari Medan. Silakan Pak, ingin bertanya apa Pak? Tadi kan si anak-anak muda ini kan membahas tentang teh Cascara tuh. Jadi saya ingin bertanya, kan itu kan belum dikenal oleh masyarakat luas. Jadi bagaimana sih tips dari mereka untuk membrandingkan dari produk teh Cascara ini? Dan yang kedua, ada kedua nih Bu, saya ingin bertanya, jika diminati nanti oleh masyarakat, apakah ada efek samping terhadap produk teh Cascara ini, Bu? Gitu. Baik, itu saja Pak. Iya Bu, sudah cukup. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Sumadi ya. Selamat Ya, Bu. sore. Dan bagi Anda Selamat pemirsa sore, yang Bu. lain juga yang ingin bergabung bersama kami, silakan menghubungi di 0811600386. Baik. Nah, di sini mungkin Pak Sumadi juga tertarik ya, ini menjadi teh Cascara, dan mungkin banyak masyarakat juga belum banyak yang mengenal ya teh Cascara ini. Nah, bagaimana cara kalian untuk memperkenalkannya kepada masyarakat, kemudian membrandingkan kalau kata Pak Sumadi tadi ya kepada masyarakat supaya lebih mengenal teh Cascara ini. Kemudian ada efek sampingnya nggak kalau kita konsumsi? Nah, jadi memang benar kalau misalnya teh Cascara ini masih sangat tidak familiar lah gitu di kuping di kalangan masyarakat.
Nah, jadi cara untuk memperkenalkannya yang paling utama itu pastinya kita melalui sosialisasi gitu Kak. Melalui sosialisasi lah kita jelaskan lah gitu bahwasannya kulit kopi ini, limbah kulit kopi ini memiliki beragam macam manfaat dan sudah dibuktikan dengan jurnal-jurnal dan penelitian-penelitian gitu. Jadi kita sosialisasikan lah gitu kan manfaatnya, kandungannya gitu kan Kak. Kemudian perkenalan produk ini juga bisa kita lakukan melalui platform-platform media gitu Kak, sosial media. Apalagi zaman sekarang kan anak muda kayak Gen Z itu kan memang cukup aktif lah di sosial media. Jadi kita bisa perkenalkan juga produk ini, kita perkenalkan lah di sosial media gitu kan Kak, seperti itu. Karena memang cukup cepat gitu perkenalan produk melalui media digital seperti itu Kak. Kalau untuk efek sampingnya, sejauh ini dari yang saya baca, saya udah memang cari lah beberapa jurnal karena saya memang sempat penasaran juga gitu, apakah teh kaskara ini punya efek negatif gitu. Tapi dari sejauh yang saya temukan belum ada gitu penelitian yang membuktikan bahwa teh kaskara ini bisa berefek gitu, berefek negatif lah terhadap tubuh kita Kak. Malahan jurnal-jurnal itu banyak merujuk pada dampak-dampak positif dari mengkonsumsi si teh kaskara ini Kak. Tadi kan Balkis mengatakan bahwa ini kalau dikonsumsi banyak manfaatnya untuk tubuh. Boleh dijelaskan juga nih supaya pemirsa di rumah juga tahu manfaat dari teh kaskara ini apa saja? Nah, manfaat dari teh kaskara ini, karena kaskara ini mengandung banyak senyawa antioksidan seperti polifenol. Nah, si polifenol ini sendiri kan memiliki manfaat untuk meningkatkan stamina energi untuk kita gitu. Jadi bisa lah dikonsumsi untuk orang-orang yang sibuk mungkin supaya tidak gampang terserang penyakit, karena kan kalau imun tubuh kita itu menurun, kita kan jadi gampang terserang penyakit. Seperti itu kan Kak. Jadi mungkin dengan mengkonsumsi teh kaskara ini dapat meningkatkan imunitas tubuh kita seperti itu Kak. Baik, berarti ini menjaga kesehatan tubuh kita, menjaga stamina tubuh kita supaya tetap fit begitu ya pemirsa ya. Boleh ya dicoba kalau ada yang sudah menemukan teh kaskara ini ya pemirsa ya. Lalu kalau untuk proses pembuatannya seperti apa teh kaskara ini, Balkis? Nah, kalau untuk pembuatan teh kaskara ini tergolong cukup mudah tapi memakan waktu yang cukup lama seperti itu Kak. Jadi pembuatan yang pertama itu caranya kulit kopinya disiapkan. Umumnya teh kaskara ini menggunakan kulit kopi dari jenis Arabica Kak, gitu. Karena seperti yang Reno katakan tadi, karena aromanya lebih harum gitu, juga lebih berasa seperti itu Kak. Nah, jadi setelah kita kumpulin lah ini kan kulit-kulit kopinya, kemudian Kulit kita melakukan kopinya ini yang masih segar kah atau yang memang sudah lama juga tidak apa-apa, atau yang seperti apa kriteria untuk yang bisa dimanfaatkan? Disarankan yang masih segar Kak, karena nanti kan harus melewati proses pengeringan lagi gitu. Jadi disarankan yang masih segar gitu, yang masih berwarna merah seperti itu Kak. Nah, lalu setelah kita kupaskan kulit kopinya, kita cuci supaya debu, kotoran atau mungkin ada residu pestisida mungkin itu hilang. Nah, setelah kita cuci, kemudian kita melakukan proses pengeringan. Nah, pengeringannya ini ada menggunakan dua metode, bisa dengan teknologi atau bisa dengan manual Kak. Nah, kalau misalnya manualnya seperti biasa kayak kita sebar, terus kita jemur ya, gitu. Di bawah matahari ya. Benar Kak, di bawah panas matahari. Tapi kalau misalnya manual itu waktu penjemurannya itu memakan waktu yang cukup lama. Kisaran 7 sampai 10 hari Kak. Jadi cukup lama. Karena hasil yang kita inginkan dari hasil penjemuran itu kulitnya itu harus kering, renyah seperti itu Kak. Hasil akhirnya seperti itu. Dan kalau untuk menggunakan teknologi, kita bisa pakai oven seperti itu Kak. Oven, ya. Pengeringan melalui oven.
di suhu 70 derajat, suhu paling optimumnya dengan lama waktunya itu 10 jam, Kak. Jadi 10 jam. tetap cukup lama juga walaupun udah pakai oven. Oh gitu, karena memang harus yang benar-benar kering sampai garing begitu ya. Oh gitu. Setelah dikeringkan, proses apa lagi yang dilakukan? Nah, setelah dikeringkan sudah dapatlah tekstur yang diinginkan itu, kemudian eh, kulit kopi itu tadi sudah bisa lah kita seduh. Nah, proses penyeduhannya itu juga bisa dengan dua cara. Yang pertama bisa kita rebus bersama airnya gitu, bersama airnya. Jadi kayak direbus lah si kulit kopi yang udah kering tadi selama 5 sampai 7 menit. Nah, kemudian bisa disaring dan bisa langsung diseduh seperti itu. Gitu. Atau juga bisa kita panaskan air, jadi air mendidihnya itu langsung kita tuangkan, terus kita diamkan gitu Kak, 5 sampai 7 menit juga dan disaring dan diseduh gitu Kak. Oh gitu, jadi kulit yang sudah dikeringkan tadi tidak perlu dihaluskan ya, digiling Tidak perlu, ataupun karena ya. sudah Jadi kering gitu. yang sudah kering itu langsung diseduh saja pemirsa, boleh direbus boleh ya. Boleh? Direbus Boleh. ataupun direndam dengan air panas, sudah cukup, bisa langsung disaring. Setelah itu bisa langsung dikonsumsi. Bisa, Kak. Boleh dicampur dengan apa, mungkin tambahan yang lain boleh? Jadi boleh dicampur, disarankan sih dicampur dengan madu gitu Kak. Supaya mungkin lebih terasa nikmat seperti itu. Kalau suka yang manis, Suka yang manis. boleh disarankan menggunakan madu ya, Iya. dibandingkan dengan gula begitu Iya, ya. benar, Karena kan lebih baik mengurangi- madu seperti itu. mengurangi gula, takutnya diabetes dan lain Iya, sebagainya ya. Jadi madu lebih sehat begitu ya. Wah luar biasa ternyata kopi ini ya pemirsa ya, selain kopinya, biji kopinya yang bisa kita nikmati, Arabica ataupun Robusta yang memang rasanya yang nikmat, aromanya yang luar biasa, ternyata limbahnya juga, kulit kopinya juga masih bisa dimanfaatkan menjadi teh seperti ini ya pemirsa yang luar biasa. Baik, saya kembali kepada Reno di sini. Reno mungkin boleh jelaskan kepada pemirsa juga di sini untuk pembudidayaan daripada kopi ini sendiri, boleh juga kita beritahukan kepada pemirsa di rumah ya, kita edukasi juga pemirsa di rumah bahwa kopi-kopi yang kita konsumsi yang nikmat itu cara pembudidayaannya seperti ini loh begitu ya Reno ya. Silahkan Reno. Oke, baik Kak. Pertama-tama kali kita harus tahu nih jenis kopi apa yang mau kita tanam. Mungkin pertama kali ada perbedaan nih Kak antara kopi Arabica sama kopi Robusta gitu. Oke, baik, kita tahan dulu ya Reno, sudah ada telepon yang masuk lagi nih. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore Mbak. Sore, dengan siapa di mana? Dengan Sulis di Medan Mbak. Iya, silakan Sulis. Saya mau nanya nih Mbak, untuk konsumsi teh kaskara ini apakah ada dampak dan manfaat bagi kesehatan tidak ya? Oke, baik. Itu saja Sulis. Iya Mbak, itu aja. Makasih ya Mbak. Terima kasih Sulis sudah bergabung bersama kami. Mungkin Sulis juga baru bergabung ya, karena tadi barusan juga sudah dijelaskan oleh Balkis ya. Boleh mungkin diulas kembali Balkis, karena Sulis baru bergabung bersama kita di sini. Nah, jadi untuk manfaat dari teh kaskara ini untuk tubuh kita itu sangat banyak seperti itu. Karena teh kaskara ini merupakan teh yang mengandung banyak sekali senyawa antioksidan. Nah, senyawa antioksidan itu kan senyawa yang dapat mencegah kanker gitu, pertumbuhan Baik. sel kanker. Salah satu contoh senyawa antioksidan yang dimiliki teh kaskara ini yaitu ada polifenol seperti itu Kak. Seperti yang saya jelaskan tadi, polifenol ini dapat menambah stamina tubuh kita lah gitu supaya kita tidak mudah terserang penyakit. Selain itu di teh kaskara ini juga mengandung chlorogenic acid. Nah, chlorogenic acid ini juga dapat melancarkan pencernaan, melancarkan jantung seperti itu Kak. Terus juga dapat mencegah penyumbatan pembuluh darah seperti itu Kak. Jadi sangat banyak lah manfaat dari teh kaskara ini. Walaupun ini dari limbah begitu ya, kulit kopi yang sudah tidak dipakai lagi masih bisa dimanfaatkan menjadi teh kaskara ini. Kalau efek sampingnya tidak ada ya Balkis ada, Kak. ya. Untuk saat ini Jadi belum ada aman ya, Sulis ya. Mudah-mudahan nanti bisa dipasarkan ya di masyarakat ya untuk teh kaskara ini, karena memang manfaatnya yang luar biasa untuk tubuh. Baik, kita kembali lagi kepada Reno. Silakan Reno lanjutkan kembali.
Oke Kak, untuk kopi Arabica tadi sama kopi Robusta, tempat menanamnya itu berbeda dia Kak. Berbeda. Kalau untuk kopi Arabica umumnya tuh ditanam di dataran tinggi, sedangkan kopi Robusta itu biasanya ditanam di dataran rendah. Kalau kopi Arabica biasanya ditanam di 700 hingga 2000 meter di atas permukaan laut, sedangkan kopi Robusta itu di bawah 700 meter di atas permukaan laut. Untuk masalah suhunya, umumnya untuk yang kopi Arabica biasanya suhu di sekitar 15 derajat Celcius hingga 21 derajat Celcius. Tetapi untuk kopi Robusta biasanya itu dia di antara 24 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius, Kak. Habis itu masalah dari tingkat curah hujan nih. Kalau tingkat curah hujan kopi Robusta dengan kopi Arabica tingkat curah hujannya sama di 1500 mm per tahun hingga 2500 mm per tahun. Baik. Untuk masalah tanah juga sama. Kopi Arabica dan kopi Robusta memiliki tingkat keasaman pH tanah itu sekitar 5,5 sampai dengan 6,5. Lalu mungkin ini kan kita bahas ke kopi Arabica aja nih karena teh Cascara kan berasal dari kopi Arabica. Ya. Baik, kita fokusnya ke Arabica nih. Iya. Baik, silakan. Mungkin kalau untuk Arabica pertama kali kita harus menyiapi lahan yang luas nih Kak untuk sebelum menanam tanaman kopi. Idealnya berapa nih luas untuk menanam kopi? Idealnya sih biasanya kalau yang Reno dengar sih lebih kurang dari 1 hektar gitu dia Kak. Jadi tanaman kopi itu memang tanam perkebunan yang besar di Indonesia gitu. Jadi sebelum ditanamin penyemaian kopi, lahan-lahan itu harus dibersihkan dulu nih dari gulma, dari rerumputan, agar apa? Yang pertama agar kita tuh tidak tanaman kopi itu tidak terganggu oleh tanaman-tanaman lainnya. Baik. Yang kedua, agar tanaman kopi ini tidak berebut unsur hara oleh tanaman lainnya. Setelah itu, kita benih dari kopi itu kita semaikan nih Kak, sekitar 7 sampai dengan 21 hari. Gitu sebelum 7 pindah sampai tanam 21 ke hari. ke lapangan gitu Kak. Tetapi ini kan kita mau nanam nih. Ini disemai di mana dulu nih berarti? Biasanya kok disemai kalau biasanya sih di polybag Di juga bisa polybag disemai. dulu ya. Oke, Iya. baik. Jadi sebelum ditanam itu kita membuat lubang tanam nih Kak. Lubang tanamnya itu dalamnya itu lebih dari 100 cm. Oke. Lebih kurang 100 cm gitu. Tetapi kita tidak boleh langsung meletakkan penyemaian kita tuh langsung ke dalam lubang itu Kak. Kita harus meninggalkannya selama 6 bulan sebelum pindah tanam dari penyemaian ke lubang tanam itu. Oh, cukup lama ya waktunya Iya, Kak. ya. Baik. Banyak nih tanya, kenapa harus ditinggalkan 6 bulan gitu kan Kak. Jadi kita nggak tahu nih di lapangan itu atau di tanah itu mengandung beragam penyakit apa sebenarnya. Kita nggak tahu seandainya di dalam lubang tanam itu ada namanya jamur, ada mikroorganisme yang jahat untuk pertumbuhan akar untuk tanaman kopi nanti gitu. Baik. Jadi ada nih, jadi daripada dibiarin gitu aja, jadi banyak petani-petani sebelum pemindahan tanam itu menanam legum-leguman atau kacang-kacangan di lapangan tersebut. Untuk apa? Sebenarnya untuk menetralisir penyakit-penyakit yang ada di sana. Apalagi legum-leguman ini dia tuh Kak mengikat nitrogen. Jadi baik. ketika legum-leguman ini dipanen, kandungan-kandungan nitrogen atau kandungan unsur hara yang ada pada tanah itu baik Kak gitu. Jadi setelah udah 6 bulan kita Baru pindah tanam pindah tanaman tanam kopi ya. itu ke lapangan tersebut. Oke, baik. Kita tahan dulu ya pemirsa ya. Ternyata ini menarik sekali dan prosesnya cukup panjang untuk penanamannya, pemindahan tanamnya. Seperti itu. Kita lanjutkan lagi nanti prosesnya seperti apa lagi untuk pembudidayaan daripada kopi ya pemirsa ya. Untuk itu pemirsa tetap bersama kami di Ayo Bertani, kami masih akan kembali sesaat lagi. Baik, terima kasih pemirsa masih setia menyaksikan Ayo Bertani. Kita masih membahas tentang pemanfaatan limbah kulit kopi ya pemirsa ya. Masih bersama dengan Reno dan juga Balkis di sini. Nah tadi Reno juga sudah menjelaskan sedikit tentang bagaimana pembudidayaan daripada kopi itu sendiri ya pemirsa ya. Jadi bagi Anda mungkin yang memiliki lahan pertanian yang masih bingung untuk ditanami apa, boleh mencoba menanam kopi begitu ya pemirsa. Karena memang ini
masyarakat banyak yang menyukainya, pasar juga sangat terbuka luas untuk kopi itu sendiri. Kemudian limbahnya juga masih bisa dimanfaatkan menjadi teh Kaskara ini pemirsa ya. Baik, kita lanjutkan kembali proses pembudidayaannya selanjutnya seperti apa ya. Tadi sudah pindah tanam setelah 6 bulan proses penyemaian, berarti kita sebutnya itu tadi ya. Iya, Kak. Penyemaian 6 bulan, kemudian kita pindah tanam di tanah, kemudian proses apa lagi selanjutnya, Reno? Oke. Setelah itu kan Kak, tanaman bibit dari si tanaman kopi ini kan mulai bertumbuh besar nih. Jadi sebelum berusia kurang lebih 2 minggu, hampir 2 minggu hingga 20 hari gitu kan Kak, itu akan namanya penyulaman. Penyulaman itu apa tuh? Penyulaman itu jadi tanaman-tanaman kopi yang rusak atau yang daunnya mungkin layu, bibitnya itu kurang unggul, itu akan digantikan Kak sebelum 20 hari. Jadi setelah 20 hari itu tidak bisa dilakukan penyulaman lagi. Oh gitu, Ya. baik. Jadi setelah itu mulailah nih kalau masalah penyiraman seperti tanaman pada umumnya nih, kalau perawatannya. masih kecil-kecil gini nih gitu kan Kak, dia itu ditanam 2 kali dalam sehari, yaitu pagi Disiram. dan juga sore. Iya. Disiramnya pagi dan juga sore. Oke, baik. Lalu setelah sudah tumbuh mulai besar nih Kak, mulailah dia ditanam jangan sehari 2 kali, cukup sekali saja Kak. Penyiramannya. Iya. Baik. Lalu ada nih orang yang nggak tahu nih, gini Kak, dia nanam kopi tapi dia nggak tahu nih lingkungan sekitarnya itu ada apa saja. Sebenarnya tanaman kopi itu hanya bisa optimumnya ini hanya bisa menerima cahaya 50 sampai 60% saja. Jadi tanaman kopi tidak boleh terkena cahaya matahari 100% full gitu Oh, Kak. gitu. Jadi baiknya di sekitaran tanaman kopi itu ditanam tanaman Tumbuhan lagi lain. Kak, seperti umumnya yang saya jumpai itu seperti tanaman lamtoro gitu Kak, karena yang besar jadi dia dapat menutupi kopi-kopi tersebut. Jadi jika terkena cahaya matahari, tanaman kopi tersebut hanya terpapar sekitar 50 sampai 60% saja. Oh gitu. Iya Kak, baik. jadi dia itu tidak boleh langsung terpapar sinar matahari 100%. Dikarenakan apa? Nanti daunnya bisa mengering, daunnya bisa menguning, dan produktivitas atau produksi dari buah tanaman kopi tersebut akan tidak maksimal Kak. Gitu. Baik, ternyata dia bisa berdampingan dengan tumbuhan lain, Iya, malah benar, harus Kak. ya Iya, harus Kak. berdampingan dengan tumbuhan lain yang tumbuhannya besar begitu. Contohnya tanaman apa saja nih yang bisa ditanam Biasanya itu ada berdampingan? tanaman lamtoro, Lamtoro. ada namanya orong-orong, Oke. ada juga namanya pohon senon, itu sih Kak umumnya biasanya. Oh gitu ya, karena dia tidak boleh terkena cahaya matahari langsung, Secara langsung, ya. Kena iya. 100% itu malah nggak boleh ya untuk pertumbuhannya tidak baik begitu ya. Iya. Wah ternyata seperti itu ya pemirsa proses pembudidayaannya. Nah kita jadi tahu di sini ya pemirsa ya, selain selama ini kita hanya menjadi penikmat kopi saja, kita juga sudah tahu nih bagaimana pembudidayaannya begitu ya pemirsa ya. Dan Bapak Ibu di luar sana ya pemirsa di rumah yang ingin membudidayakan tanaman kopi boleh langsung dicoba ya dengan teknik-teknik yang tadi sudah dijelaskan oleh Reno. Mudah-mudahan berhasil ya tanaman kopinya, dan jangan lupa kalau ada limbahnya nanti sudah panen dan lain sebagainya, sudah diproduksi, limbahnya harus dikumpulkan dan bisa dimanfaatkan kembali menjadi teh Kaskara ini begitu ya. Nah kopi ini dipanen sampai usia berapa baru bisa panen? Oke. Kopi ini umumnya dipanen ketika masa buahnya nih Kak. Kan mungkin buahnya itu saat waktu merah. Biasanya tuh mereka tuh panen itu di sekitar 10 sampai 14 hari Kak. Tidak boleh hari ini panen, besok panen lagi tumbuh gitu. setelah pohonnya umur berapa? Oh biasanya tuh di sekitar umur 7 hingga 8 tahun. 7 hingga 8 tahun baru Iya. buahnya itu muncul Muncul, ya. biasa gitu, Kak, Oke, iya. nah dari buahnya muncul itu 10 hari baru bisa dipanen. Iya. Oh gitu, seperti itu ya pemirsa. Jadi cukup waktunya cukup panjang ya, rentang waktunya 7 sampai 8 tahun seperti itu pemirsa. Baik, wah luar biasa. Nah ini menjadi menarik sekali ya karena kopi bisa menjadi teh begitu. Saya penasaran dengan aromanya ya pemirsa. Ini boleh dibuka ya? Boleh. Oke, iya. Nggak ada bau kopinya sama sekali malah ya, malah seperti bau teh melati begitu ya.
Wah, ini menarik sekali pemirsa, nggak ada aroma kopinya. Ekspektasi saya tadi nih ya aroma kopi, karena kan ini kulit kopi begitu ya pemirsa. Ini kenapa ya Balkis? Tidak ada aroma kopinya ini sama sekali, malah aroma tehnya pun teh aroma-aroma melati begitu. Apa ini udah ada campurannya atau tidak? Nah, jadi Kak, kenapa aromanya itu lebih cenderung ke teh itu ya tadi, karena kafein dalam kulit kopi itu tadi sangat sedikit gitu Kak. Jadi sangat sedikit, jadi tertutup lah gitu, tidak ada lagi bau kopi. Malah biasanya cenderung ke wangi-wangian seperti teh melati atau ke wangi-wangian buah-buahan juga Kak. Karena kan tanaman kopi ini cita rasanya ini tergantung sama tanaman yang ditanam di sekitarnya gitu. Jadi kalau misalnya kita punya kebun kopi gitu dan di sebelah kita itu nanam jeruk atau apel gitu, itu nggak menutup kemungkinan aroma dari buah kopi atau kulit kopinya juga itu beraroma jeruk atau juga apel seperti itu Kak. Itu terjadi secara alami seperti itu Kak. Baik, wah menarik sekali ya pemirsa ya. Memang tadi begitu saya hirup, loh kok nggak ada kopinya gitu ya, kaget jadinya. Ternyata seperti itu ya, dia disesuaikan dengan tanaman di sekelilingnya begitu. Kalau di sekelilingnya tanaman buah-buahan, dia beraroma buah-buahan seperti itu ya. Wah menarik sekali ya. Mudah-mudahan ini bisa cepat diproduksi untuk masyarakat ya. Kalau kalian sendiri ini sudah sampai sejauh mana kalian sosialisasinya ini untuk kaskaranya ini? Kalau untuk sejauh mana, jadi Kaskara ini pernah kami sosialisasikan di salah satu desa di Tanah Karo Kak, tepatnya Desa Deskati, karena memang Desa Deskati ini kebanyakan masyarakatnya berbudidaya tanaman kopi. Dan memang kalau misalnya kita ke sana itu banyaklah warga-warga yang melakukan pengeringan biji kopi gitu. Jadi memang mereka fokus produksinya itu di pemanfaatan biji kopinya gitu untuk diolah kan menjadi bubuk seperti itu Kak. Dan kalau misalnya kita ke sana itu kita bakal banyak lihat gitu limbah-limbah kopi itu berserakan gitu, tidak dimanfaatkan. Padahal kan limbah kopi ini sangat bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai ekonomi dari tanaman kopi itu sendiri Kak. Seperti itu. Ya, baik. Berarti ini sudah disosialisasikan juga kepada masyarakat ya. Sejauh ini sudah ada yang memproduksi ini belum? Setahu kalian sudah ada diperjualbelikan belum untuk teh Kaskara ini? Untuk teh Kaskara ini Kak, sebenarnya teh Kaskara ini awal mulanya itu dari negara Ethiopia Kak. Jadi memang udah ada lama gitu. Cuma memang sepertinya kalah saing lah dengan teh-teh yang lainnya gitu Kak. Jadi tidak terlalu terkenal Populer, gitu, ya? dikenal. Padahal udah ada sejak berabad-abad yang lalu gitu. Dan kalau dilihat di Sumatera Utara ini sendiri, belum banyak Kak yang memproduksi teh Kaskara ini gitu. Lebih banyak di pulau-pulau Jawa Kak diproduksinya. Di Pulau Jawa sudah tapi ya? Sudah mulai bahkan di diproduksi ya? beberapa kafe di Pulau Jawa sendiri sudah menyediakan teh Kaskara gitu sebagai menunya. Kalau untuk di Sumatera Utara ini masih jarang sekali Masih sih Kak. jarang sekali. Masih sangat jarang. Ya, mudah-mudahan untuk para petani kopi di luar sana ataupun yang memproduksi dalam skala besar, pabrik kopi dan lain sebagainya, bisa memanfaatkan kulit kopinya ya Bapak Ibu ya, untuk dapat dibuat menjadi teh ataupun dimanfaatkan untuk apalagi selain teh juga sudah ada lagi pemanfaatan lainnya. Tapi kita tahan dulu ya, ada telepon masuk di sini. Balkis, halo selamat sore. Halo, selamat sore. Iya, dengan siapa di mana? Nah, dengan nama saya Lastri dari Siantar. Silahkan Lastri di Siantar. Wah jauh nih ya. Ingin bertanya apa Lastri? Saya ingin bertanya, sekarang kan banyak tuh inovasi dari teh-teh gitu. Iya, betul. Nah, ini teman-teman yang di sana itu membuat inovasi teh yang berasal dari kulit kopi kan ya. Nah, jadi sekarang itu kan banyak inovasi teh-teh itu kayak ditambahin susu segala macam gitu. Itu apakah itu dapat mengurangi khasiat dari teh kopi itu sendiri? Iya, baik. Belum Itu saja dijelaskan. Lastri. Terima kasih ya sudah bergabung. Ya, Oke, boleh langsung dijawab ya Balkis. Ini kalau kita campur dengan kandungan ataupun dari kandungan-kandungan yang lain, apakah dapat mengurangi dari khasiat tehnya itu sendiri, Kaskaranya ini? Nah, dari sejauh apa yang saya cari gitu Kak, bahkan teh Kaskara ini
di beberapa daerah, terutama di Pulau Jawa, saya lihat di online shop menyediakan teh kaskara dengan berbagai rasa, Kak, seperti itu. Jadi dari sini kan bisa kita simpulkan bahwa sepertinya tidak akan ada pengaruh ketika kita campur si teh kaskaranya ini dengan yang lainnya, Varian gitu kan, rasa dengan lain rasa-rasa ya. lainnya gitu. Seperti madu tadi contohnya juga. gitu, Kak. Oke, boleh juga untuk yang lainnya, mungkin yang penyuka varian-varian rasa lainnya boleh dicoba sesuai dengan selera kita masing-masing begitu. Ini mungkin salah satu cara juga supaya anak-anak muda menyukai teh kaskara ini ya, begitu ya. Baik. Nah ini tadi yang dibawa contoh apa ini, Reno? Itu yang ini ada biji kopi buah kopi arabica. Yang ini arabica ya, yang ini Yang itu juga kulit kopi arabica, Kak. kulitnya ya, Iya, kulit dia ini kopi masih arabica. kulit kopi yang basah. Jadi dia ini belum di oven gitu, Kak. Oh gitu, jadi ini dia kulit ataupun limbah dari kulit kopinya itu tadi yang diproses dan dimanfaatkan menjadi teh kaskara. Ini dia si kopi arabikanya ya pemirsa ya, wah luar biasa sekali. Baik, ini kita sudah di penghujung acara, mungkin ada harapan-harapan kalian ke depannya untuk pemanfaatan limbah kulit kopi ini. Dari Reno singkat saja. Mungkin dari saya sendiri, harapan saya semoga teh kaskara ini dapat dikenal di penjuru Indonesia. Betul. Kenapa? Ya balik lagi seperti yang diceritakan Bagis tadi, teh kaskara ini benar-benar mempunyai khasiat-khasiat yang baik untuk tubuh kita gitu, Kak. Apalagi ini terbuat dari sisa-sisa limbah dari tanaman kopi gitu. Itu sih, Kak. Baik, kalau lebih Balkis tepatnya. mungkin ada yang tambahkan, silakan. Jadi dari limbah kulit kopi ini sebenarnya, Kak, nggak cuma bisa menghasilkan teh kaskara aja gitu, tapi juga bisa kita buat sebagai pupuk kompos, baik. pupuk organik cair, bahkan juga bisa menjadi pakan ternak. Jadi memang kulit kopi ini sangat banyak gunanya seperti itu. Jadi sayang kan kalau misalnya kita buang-buang gitu, padahal bisa kita jual kembali. Iya, bisa menghasilkan produksi ekonomi kembali begitu ya. Nah, ini kita sosialisasikan juga kepada Bapak Ibu para petani kopi di luar sana untuk kulit kopinya jangan hanya menjadi limbah yang tidak terpakai sia-sia begitu ya, menjadi sampah saja yang berserakan, bisa dimanfaatkan kembali ya Bapak Ibu ya, tidak hanya menjadi teh kaskara saja yang memang manfaatnya luar biasa untuk tubuh kita, bisa juga dimanfaatkan untuk yang lainnya, bisa untuk pupuk juga seperti itu. Jadi yang sudah terbuang itu bisa dikumpulkan kembali untuk limbah-limbahnya Bapak Ibu ya, untuk para petani kopi di luar sana mudah-mudahan menyaksikan acara kita ini. Baik, ini luar biasa sekali pembahasan kita kali ini. Terima kasih atas kehadirannya Reno dan juga Balkis. Terima kasih, sukses selalu untuk kuliahnya dan juga kalian tergabung dalam Formiltan ya. Formiltan, iya, Formiltannya. Baik, terima kasih juga pemirsa yang sudah menyaksikan Ayo Bertani kali ini. Terus saksikan Ayo Bertani setiap hari Rabu pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saya Kori dan seluruh rekan yang bertugas pamit undur diri ya. Wassalamualaikum. Selamat